Selamat datang kembali di channel Bar71. Saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Gaya Kudu. Gaya Kudu adalah sebuah film romantis yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Kamal G dan dibintangi Ali Reza sebagai Sidans dan Shirya Sharma sebagai Asyara. Film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta anak seorang pengemis. Anak pengemis yang sukses namun memiliki kisah cinta penuh perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, mari kita mengulasnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda tampan yang sedang patah hati. Dia menumpahkan semua keresahan hatinya dalam sebuah surat yang akan dia kirimkan untuk wanita yang telah membuat dia patah hati. Namun dia kesulitan dari mana akan memulai menulis surat itu. Pemuda ini adalah Sidans. Akhirnya coretan di kertas itu dimulai dengan kisah hidupnya. Seorang wanita pengemis terlihat akan melahirkan. Setelah bayinya lahir, wanita itu meninggalkan bayinya begitu saja di trotoar. Bunyi bel dan suara kereta api membangunkan bayi itu. Bayi itu menangis namun tidak ada orang yang mau mengambilnya. Seorang pengemis tua datang dan menggendong bayi itu. Bayi tersebut dirawatnya dan diberi nama Sidans. Sidans hidup dalam asuhan pengemis tua itu dan dipanggilnya kakek. Suatu waktu saat mereka makan, Sidans bertanya tentang ibunya. Kakeknya malah memberikan sebuah harmonika dan mengatakan, harmonika ini akan menjadi pengganti ibumu. Jika kamu lapar, harmonika itu akan memberi kamu makan. Jika kamu mengantuk, dia akan menjadi lagu pengantar tidur. Jika kamu sedih, itu akan menghiburmu. Sidans kemudian diajari kakeknya meniup harmonika itu. Suatu hari saat bangun pagi, kakeknya telah meninggal. Sidans terpaksa jalani hidup sendiri tanpa kakeknya. Saat Sidans lapar, dia teringat pesan kakeknya dan meniup harmonika itu. Orang-orang datang dan memberinya uang. Suatu waktu, Sidans diajak seorang pria bergabung dengan sebuah sekolah untuk anak-anak terlantar. Sekolah itu adalah Visak Missionary School. Sidans belajar di sana dan musiknya tumbuh bersama dengan kehidupannya. Ia bertumbuh menjadi seorang musisi yang cerdas. Sidans telah menjadi seorang pemuda tampan, bersuara merdu, dan menguasai beberapa alat musik dengan baik. Sidans bersyukur karena Tuhan telah memberinya sebuah kehidupan yang baik dan pasti, memiliki masa depan. Di tempat lain di kota itu, terlihat seorang gadis cantik sedang bermain dengan keponakannya bernama Chinu. Gadis itu adalah Asyara, anak seorang pengusaha kaya. Terlihat Asyara sedang berada di kampus bersama teman-temannya. Mereka membincangkan seorang teman mereka yang punya banyak pacar. Mereka bertanya kepada Asyara tentang pacarnya, dan dia katakan punya 4 orang pacar. Padahal sama sekali dia tidak mempunyai pacar. Ini adalah ayah Asyara, seorang pengusaha kaya. Dia memarahi resepsionis di kantornya karena berpakaian tidak sesuai dengan yang dia mau. Dia meminta agar resepsionis itu harus memakai sari. Sidans dipanggil pastor dan diberitahu bahwa akan diadakan India Idol dan Sidans disuruh untuk mengikutinya. Ini adalah kesempatan bagi Sidans untuk mengejar impiannya menjadi seorang penyanyi terkenal. Singkat cerita, Sidans akhirnya lolos dan menjadi idola India baru. Sidans diwawancarai di sebuah stasiun TV. Asyara sedang menonton siaran itu sambil tersenyum senang. Mengapa dia tersenyum senang? Sidans adalah idolanya juga. Penyiar bertanya tentang ibu Sidans dan dia katakan dia adalah seorang yatim piatu. Ibunya melahirkan dia di stasiun kereta api dan meninggalkannya di sana. Sidans kemudian menceritakan kisah hidupnya. Pastor mengingatkan Sidans bahwa sangat sulit mendapatkan keberhasilan dan sebuah ketenaran sebagai seorang musisi. Tetapi sangat mudah untuk kehilangannya. Karena itu dia harus menjadi seorang musisi yang profesional dan bekerja keras. Sidans kemudian diberikan rumah dan mobil atas keberhasilan yang dia raih. Sidans juga mendapatkan tawaran untuk bernyanyi pada film-film terbaru yang diproduksi saat itu. Terlihat ayah Asyara pergi ke sebuah peragam busana. Ternyata ada selingkuhannya di sana. Dia sangat marah melihat Asyara ada di situ dan melakukan peragam busana. Asyara dipaksa ayahnya pulang dan kemudian dimarahi habis-habisan. Ibunya juga kena damprat karena dianggap tidak becus mengurus Asyara. Asyara memberikan penjelasan kepada ibunya bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjadi model. Tapi temannya Sweta yang adalah seorang model memaksa agar dia melakukan semua itu. Dikarenakan dia tidak sempat hadir dalam acara tersebut. Saat di kamar, Asyara marah-marah dan tidak mau makan. Chinu keponakannya malah menasihati bibinya. Dia bilang Sweta lah yang harus dimarahi, bukan bibinya Asyara. Dia kemudian mengambil telepon Asyara dan bermaksud menelpon Sweta. Karena dia menekan tombol sembarangan, malah yang tersambung adalah nomor HP-nya Sidans. Sidans menerima telepon Chinu.
Karena Cinu yang nakal dan cerewet bicaranya, hal itu membuat si Dans jadi suka ngobrol dengannya. Cinu marah-marah padahal salah sasaran. Melihat hal itu, Asyara mengambil telepon dan bicara. Barulah diketahui teleponnya salah sambung. Si Dans dan Asyara akhirnya bicara dan terlihat akrab. Mereka ngobrol dengan asiknya tanpa sadar sudah 2 jam. Si Dans memperkenalkan dirinya sebagai Sidhu. Asyara yang tadinya tidak mau makan tanpa sadar makan sambil bicara dengan si Dans. Akhirnya mereka bersepakat jadi teman. Dan Asyara ingatkan hanya teman saja tidak boleh lebih dan mereka berteman lewat telepon. Si Dans didatangi temannya Cakri. Rupanya temannya akan menikah. Dia memberikan undangan untuk si Dans. Cakri meminta agar si Dans bernyanyi di acara pernikahannya. Pagi itu Asyara ditegur ayahnya karena nilai mata kuliahnya banyak yang buruk. Ayah Asyara akan ke Delhi. Dia ingatkan istrinya agar pergi ke acara pernikahan Cakri. Rupanya Cakri adalah keponakan mereka. Asyara dan ibunya pergi ke acara pernikahan itu. Asyara sangat senang karena idolanya si Dans bernyanyi di acara pernikahan itu. Mereka menari dan bergoyang bersama tetapi tidak saling mengenal satu sama lain. Pulang dari acara nikah Asyara menelpon Sidhu. Asyara menumpahkan semua kegembiraannya. Dia bilang dia bertemu idola India baru, si Dans. Si Dans terkejut tetapi senang. Asyara melanjutkan, saya juga berjoget dengannya. Si Dans menebak siapa Asyara dari gadis-gadis yang bergoyang dengannya. Asyara melanjutkan, saya bahagia bicara denganmu. Tapi lebih bahagia saat mendengar lagu-lagu si Dans. Si Dans bertanya dan Asyara bilang, dia mencintai semua lagu-lagu si Dans. Si Dans adalah idolanya. Saya juga mengirim SMS untuk mendukung si Dans. Si Dans hampir saja menyampaikan jati dirinya. Tapi hati kecilnya mengingatkan agar jangan dilakukan karena masih terlalu dini. Si Dans kemudian bilang, saya juga penggemar berat si Dans. Dia minta agar Asyara mau memperkenalkan si Dans padanya. Asyara spontan berjanji untuk memperkenalkan si Dans tanpa dia tahu, Sidhu dan si Dans adalah orang yang sama. Terlihat Asyara dan keluarganya mengunjungi rumah pamannya. Anak pamannya sepupu Asyara, Arafin, baru pulang setelah menyelesaikan pendidikan AIS-nya. Rupanya Asyara dan Arafin adalah teman kecil dan mereka telah dijodohkan. Setelah mereka pulang, Asyara menelepon Sidhu. Dia menceritakan tentang kesibukannya beberapa hari ini. Sidhu ingatkan tentang janji Asyara untuk mempertemukan dia dengan si Dans. Asyara mengiyahkan, tapi setelah itu, dia jadi lemas. Karena tidak tahu bagaimana caranya bisa menghubungi si Dans. Di kampus, Asyara terlihat bingung. Teman-temannya bertanya dan Asyara menceritakan masalahnya. Seorang temannya menyarankan agar dia bertemu Cakri, sepupunya yang baru menikah karena sepupunya dekat dengan si Dans. Mereka kemudian bertemu Cakri dan meminta Cakri menghubungi si Dans. Cakri menelpon si Dans dan si Dans setuju untuk bertemu dengan Asyara. Dan janji bertemu pun terjadi. Besoknya Asyara dan teman-temannya bertemu si Dans di kafe dekat pantai. Si Dans terpesona dengan kecantikan Asyara. Mereka kemudian berkenalan. Asyara menelpon Sidhu tapi sayang Sidhu tidak dapat dihubungi karena handphonenya mati. Si Dans hanya menatap Asyara dan cinta mulai tumbuh di hatinya. Si Dans menanyakan tentang keberadaan Sidhu dan Asyara bilang handphonenya tidak aktif. Karena Sidhu tidak bisa dihubungi, mereka berdua berdiri sambil menatap teman-teman Asyara yang sedang makan dengan lahap sambil tertawa. Pada kesempatan itu si Dans memuji kecantikan Asyara. Asyara tersipu dan tertawa. Si Dans sengaja memberi isyarat bahwa dia menyukai Asyara. Asyara meminta maaf karena Sidhu tidak bisa dihubungi. Mereka kemudian bertukar nomor telepon agar bisa saling menghubungi jika akan bertemu. Si Dans memberikan nomor handphonenya yang lain lagi, bukan yang dia gunakan sebagai Sidhu. Si Dans pamitan dan pulang. Dalam perjalanan pulang barulah handphonenya diaktifkan. Asyara menelpon dan marah-marah. Dia bilang, Sidhu membuat dia seperti orang bodoh di depan si Dans. Si Dans hanya tertawa. Si Dans minta maaf dan beralasan dia sedang dalam wawancara pekerjaan karena itu HP-nya dimatikan. Mereka kemudian berjanji untuk nanti bicara lagi dan telepon diputus. Saat Asyara sedang bermain tenis, si Dans menelpon. Si Dans katakan dia bebas besok dan meminta Asyara untuk menelpon temannya Sidhu agar mereka bisa bertemu. Padahal itu, hanya akal-akalan si Dans saja agar bisa bertemu Asyara lagi. Saat di rumah Asyara menelpon Sidhu yang sebenarnya adalah si Dans. Dia bilang Tuhan mendengar doamu dan memberikan kesempatan kedua bertemu dengan si Dans. Si Dans berpura-pura sangat senang. Singkat cerita, Asyara dan si Dans bertemu lagi. Tetapi tentu saja Sidhu tidak datang.
Kesempatan itu tidak disia-siakan Sidans. Dia menyatakan cintanya kepada Asyara. Ternyata ayah Asyara ada di situ juga. Dia mendengar gobrolan dua sejoli di belakangnya. Karena saling membelakangi, dia tidak tahu bahwa itu adalah anak perempuannya. Asyara tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Sidans. Malah dia berlari ke toilet dan bergembira sendiri di sana. Ternyata dia sangat senang. Asyara juga mencintai Sidans. Saat dia telah putuskan untuk memberikan jawaban dia kepada Sidans, hal yang tidak terduga terjadi. Di luar toilet, Asyara bertemu ayahnya dan langsung disuruh pulang. Sidans tak sabar menunggu Asyara keluar dari toilet. Dia didatangi seorang wanita penggemarnya. Saat dia berbalik, Sidans melihat Asyara sedang berjalan pulang. Sampai di rumah, Asyara berlombat kegirangan dan kemudian menelpon Sidu. Sementara itu di rumah, Sidans juga penasaran menunggu telepon dari Asyara. Karena dia tahu Asyara pasti menelpon Sidu untuk menceritakan pertemuannya dengan Sidans. Sidans menerima telepon Asyara dengan gembira. Asyara tidak marah karena Sidu tidak datang. Tapi malah berterima kasih karena tidak datangnya Sidu memberikan ruang untuk Sidans menyatakan cintanya. Asyara bilang Sidans memberinya setangkai mawar dan menyatakan cintanya. Sidans mencoba memancing apa yang dirasakan Asyara. Tapi Asyara bilang dia akan menjawabnya nanti pada tanggal 14 Februari atau di hari Valentine. Dari cara bicara Asyara, Sidans dapat menebak bahwa Asyara juga mencintainya. Namun, ada cerita sedih yang akan menghiasi perjalanan cinta mereka. Besoknya adalah tanggal 14 Februari. Asyara menelpon Sidu dan meminta agar mereka bertemu sebelum dia bertemu dengan Sidans. Tidak diduga, ayahnya mengambil handphone dari belakang dan mendengar semua yang dibicarakan Sidans. Sidans bilang Asyara akan melompat kegirangan jika melihatnya. Sayangnya semua yang Sidans katakan itu membuat ayah Asyara menjadi marah dan membanting handphonenya. Asyara ditampar ayahnya. Kembali lagi ibu Asyara menjadi sasaran kemarahan ayahnya karena dianggap tidak mampu mendidik Asyara. Ibunya juga ditampar ayahnya. Asyara bilang kepada ayahnya mereka hanya berteman, tapi ayahnya tegaskan tidak ada yang namanya teman. Kamu hanya akan menikah dengan sepupumu. Dia kemudian mengancam akan membunuh Sidans jika Asyara membantahnya. Ibu Asyara menanyakan siapa pria itu di telepon dan Asyara katakan itu hanya temannya. Ibu Asyara ingatkan walaupun itu hanya teman, ayahmu akan membunuhnya. Ibunya kemudian menceritakan bahwa kakakmu seperti patung hidup saat ini karena dulu dia mencintai seorang wanita. Tapi ayahnya membakar wanita itu dan keluarganya menjadi abu. Asyara masuk kamar dan menangis sambil mengingat kata-kata ayah dan ibunya. Pagi hari saat ditanyakan ibunya kemana Asyara akan pergi, dia katakan sampaikan kepada ayah bahwa, aku akan kawin lari. Rupanya dia masih kesal. Kejadian tadi malah kakaknya hanya tersenyum mendengarnya. Terlihat Sidans membeli buket bunga karena dia akan bertemu Asyara hari itu tanggal 14 Februari. Sesuai janji, Asyara akan menyatakan cintanya kepada Sidans. Tidak diduga Asyara malah mengatakan dia tidak mencintai Sidans sama sekali. Asyara menghentikan Sidans yang sedang menyatakan cintanya dengan berteriak. Dia mengambil bunga yang dibawa Sidans dan melemparkannya ke pasir. Asyara mengeluarkan banyak sekali kata-kata, yang pada intinya dia memberitahukan bahwa dia tidak mencintai Sidans. Sidans mencoba memberikan pengertian kepada Asyara, tapi sia-sia saja, dan Asyara kemudian pergi. Saat dia berjalan pergi dan telah membelakangi Sidans, terlihat Asyara menangis. Karena semua yang telah dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Semua itu dia lakukan hanya untuk keselamatan Sidans, karena dia tidak ingin Sidans mati. Sidans mengejar Asyara yang telah naik bajai. Akhirnya Asyara berhenti dan mereka bicara di jembatan. Semua orang melihat mereka yang sedang berdebat. Akhirnya Sidans meminta, kalau mereka tidak berpacaran biarlah mereka berteman saja, dan Asyara akhirnya setuju. Seorang teman Sidans menelpon dan bertanya tentang kejadian di atas jembatan. Dia memarahi Sidans karena hal itu menjadi pembicaraan banyak orang. Dia ingatkan, Sidans adalah seorang selebriti dan hal itu akan menjadi perhatian publik. Sidans bilang aku juga seorang manusia, aku punya hati karena itu aku jatuh cinta. Di dunia ini, aku tidak punya ayah dan ibu, yang aku punya hanya Asyara. Temannya diam dan telepon ditutup. Sidans terlihat duduk di pantai dan sedang meratapi cintanya yang gagal. Dia tidak peduli walaupun basah diterpa ombak. Sementara itu Asyara ingin membagi kesedihannya dengan Sidu. Dia menelpon Sidu, tapi Sidans tidak mau menerima telepon itu. Asyara menjadi sangat kesal, dia tidak tahu bahwa Sidans adalah Sidu dan sedang patah hati. Akhirnya telepon Asyara Sidans terima dan Asyara mengawali bicaranya dengan menangis terseduh-seduh. Dia menumpahkan semua rasa sedihnya. Dia bilang, dia telah menghancurkan hati Sidans.
Asyara terus bicara dan akhirnya Sidans tahu bahwa sebenarnya Asyara sangat mencintainya. Dan hal itu membuat Sidans sangat senang dan bahagia. Asyara menceritakan semua kejadian yang terjadi di rumahnya semalam. Karena itu dengan terpaksa dia menolak Sidans. Asyara menyambung tetapi mereka telah berjanji sebagai teman saja. Asyara juga meminta agar Sidhu mau menerima teleponnya. Karena hanya Sidhulah tempat dia berbagi susah dan senang. Sidhu mengiyakan dan telepon diputus. Saat telepon ditutup, Sidhu bergumam dalam hati, "Asyara, saya lega mengetahui kamu mencintaiku. Aku akan tetap menjadi temanmu dan memberi kekuatan untuk meyakinkan ayahmu, dan memenangkan hatinya untuk cinta kita." Asyara mempertemukan Sidans dengan Arafin sepupunya, sekaligus calon suaminya. Pertunangan Asyara dan Arafin dilangsungkan. Sebagai teman Sidans hadir dan bernyanyi di acara itu. Walau hatinya sangat sakit, dia tetap datang dan bernyanyi di sana. Semua persiapan pernikahan sedang dilakukan. Membeli sari, perhiasan-perhiasan dan lain-lain. Ibu-ibu dalam keluarga itu memperhatikan bahwa Asyara dan Sidans sangat dekat. Seakan-akan mereka lah yang akan menikah. Pembicaraan ibu-ibu itu didengar Arafin dan dia menjadi tidak nyaman. Karena itu Arafin menemui Sidans. Sidans melihat Arafin datang. Dia membalikan foto Asyara agar tidak dilihat Arafin. Saat Sidhu pergi mengambil minuman, Arafin melihat foto itu. Akhirnya dia menjadi yakin bahwa ada cinta antara Asyara dan Sidans. Arafin mencoba menggalinya dan berjanji akan menyatukan mereka berdua. Tetapi Sidans berkeras bahwa mereka hanya berteman dan akhirnya Arafin pulang. Arafin datang ke rumah Asyara membawa seorang gadis. Dia sengaja menguji apakah Asyara benar-benar mencintainya atau tidak. Akhirnya Asyara menjadi cemburu dan masuk ke kamar di mana Arafin dan gadis itu masuk. Ternyata mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka berdua kemudian berdebat tentang Sidans. Sama seperti Sidans, Asyara mengaku mereka hanya sahabat. Ibu Asyara datang dan Arafin menahan ibu Asyara. Dia bilang dia harus mengetahui apa yang terjadi. Arafin bertanya kepada Asyara jika dia mencintai Sidans. Arafin akan meyakinkan ayah Asyara untuk menikahkan Asyara dengan Sidans. Asyara tetap katakan bahwa mereka hanya teman. Ayah Asyara datang dan memukul kepala Asyara dari belakang. Dengan sangat kasar pria itu menarik anaknya keluar dan menampar ibu Asyara. Dia kemudian menelpon orang suruhannya untuk membunuh Sidans. Karena khawatir Sidans dibunuh, Asyara mengambil pisau dan mengancam akan bunuh diri jika Sidans mati. Asyara kemudian mengeluarkan semua kekesalan hatinya. Dia tetap katakan bahwa mereka hanya teman saja. Tapi Arafin makin jelas, sebenarnya Asyara sangat mencintai Sidans, karena dia rela mati demi Sidans. Karena khawatir Asyara bunuh diri, ayahnya menelpon anak buahnya untuk membatalkan membunuh Sidans. Asyara dan Sidans bertemu lagi, Asyara terus meyakinkan Sidans bahwa dia tidak mencintai Sidans. Sidans mencoba memberikan pengertian lagi kepada Asyara tapi sia-sia saja. Sebelum pergi Asyara bilang, "Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Selamat tinggal," dan dia pun pergi. Saat di rumah, Asyara terus saja menangis. Sementara itu, Sidans ugal-ugalan, mabuk dan sudah tidak lagi mengurus dirinya. Dia kemudian menulis surat untuk Asyara dan pergi meninggalkan kota itu. Terlihat Sidans berada dalam kereta api, duduk dekat pintu dengan pandangan hampa. Seorang wanita di kereta api mengenalinya. Sidans duduk dengan kenangan bersama Asyara, dan dia terjatuh dari kereta api. Kereta api berhenti dan orang-orang mengangkat Sidans dan membawanya ke rumah sakit. Arafin menonton berita dan mengetahui bahwa Sidans mengalami kecelakaan kereta api. Kondisinya kritis. Arafin menelpon Asyara dan mereka pergi ke rumah sakit. Terlihat Sidans tidak apa-apa. Arafin memarahi Sidans karena dia menganggap Sidans mau bunuh diri karena cinta. Asyara hanya menatap Sidans dari jauh tanpa bicara apa-apa. Arafin menyambung, "Jika kamu berterus terang tentang cintamu, saya akan memberikan pengertian kepada paman untuk menikahkan kalian." Arafin melanjutkan, "Semua kata-kata kasar yang dikeluarkan Asyara, itu karena dia mencintaimu. Dia melakukan itu untuk menyelamatkan dirimu dari ayahnya." Arafin memegang tangan Asyara dan bilang kepada Sidans, "Kamu mengorbankan hidupmu dan memenangkan cintamu." Dia mengambil tangan Sidans, dan disatukan dengan tangan Asyara. Dia akan pergi tetapi Sidans memanggilnya. Sidans bilang, "Sejak aku lahir aku mencari ibuku dan ayahku, kakekkulah yang membesarkanku. Saya telah menghabiskan hidupku tanpa cinta. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa untuk membagi cintaku. Sama seperti cinta itu ada, juga ada manusia dan perasaan. Saya pikir orang itu penting, ternyata perasaan itu juga penting. Biarkan rasa itu tetap ada dalam hatiku,
dan akan kucurahkan dalam lagu-laguku. Si Dance melanjutkan, Arafin, Asyara menolakku karena takut pada ayahnya. Kata si Dance, apakah itu cinta sejati? Gadis-gadis takut sebelum jatuh cinta, tapi setelah jatuh cinta, mereka tidak takut pada apapun. Saat aku jatuh pada kakinya dan memohon cintanya, dia telah menghancurkan hatiku, dan menguburnya di pasir. Asyara yang mendengar semua kata-kata si Dance, menjadi tidak tahan dan hampir menangis. Kata si Dance lagi, saya hanya akan mencintai musik saya, dan berkarir. Anda telah bertunangan, jadi Anda setengah menikah. Asyara adalah milikmu, bawa dia. Arafin akan bicara, tapi dipotong Asyara, dan Asyara meminta agar mereka segera pergi. Saat mereka berjalan keluar, si Dance menelpon Asyara sebagai Sidhu. Dengan gembira, Asyara menerima teleponnya dan marah-marah. Dia bilang, mengapa Sidhu tidak bisa dihubungi? Asyara bilang, aku harus melihatmu, di mana kamu sekarang? Si Dance bilang, aku tidak pergi kemana-mana. Aku di sini, berbalik dan lihat. Asyara berbalik dan si Dance bilang, aku si Dance dan juga sahabatmu Sidhu. Asyara berlari sambil menangis dan memeluk si Dance. Semua orang terlihat heran termasuk Arafin. Si Dance meminta maaf dan mereka kembali berpelukan. Terlihat si Dance sedang bernyanyi di sebuah acara pernikahan. Apakah itu pernikahan Asyara dan Arafin? Oh, rupanya bukan. Kedua mertuanya datang dan menegur si Dance. Mereka bilang, menantu, kamu tidak bisa bernyanyi di acara pernikahanmu sendiri. Pernikahan Asyara dan si Dance dilangsungkan penuh kebahagiaan. Film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.